Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, Rabbi saqli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa sayil asqam. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, kajian Masjid Al-Azhar Cempaka Putih yang selalu dijaga dan dilindungi oleh Allahu Jalla Jalaluh. Melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahihu Al-Ahadits Al-Qudsiyah karya Syekh Ziyad Al-Asari hafizahullah. Semoga Allah Jalla wa Ala selalu menjaga dan membimbing beliau. Kita masuk pada hadis yang kedua, hadis dari sahabat yang mulia. Disebutkan di dalam hadis yang kedua ini, hadis dari sahabat yang mulia Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Qala, berkata, Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah fi isri sama'in kanat minal laili falamman sarafa aqbala 'ala an-nas. Kata Zaid bin Khalid Al-Juhani, Rasulullah SAW mengimami kami salat di Hudaybiyah. Pada saat itu salat subuh. Kemudian itu terjadi hujan pada malam harinya, sehingga bekas hujan yang turun tadi malam terasa betul di waktu melaksanakan salat subuh tersebut. Falamman sarafa aqbala 'alan nas. Ketika selesai melaksanakan salat subuh, Nabi Muhammad SAW menghadapkan wajah beliau ke hadapan para makmum, para sahabat ridwanullah ajma'in. Faqala, sambil beliau berkata, hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian, oleh Tuhan kalian, Allah Jalla wa Ala? Qalu, para sahabat ridwanullah ajma'in menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, Qala, Allah Azza wa Jalla berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih,
Adapun hamba yang mengucapkan setelah turunnya hujan, mutirna bi fadlillahi rahmatih, kami dituruni hujan dikarenakan anugerah dan rahmatnya Allahu Jalla wa Ala. Fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab, maka hamba tersebut telah beriman kepadaku, kepada Allah Jalla wa Ala, dan kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza, adapun hamba yang mengatakan ketika turun hujan, kami dituruni hujan dikarenakan bintang ini dan bintang itu, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab, dia tersebut telah kufur kepadaku, kepada Allah Jalla wa Ala, dan beriman kepada bintang-bintang. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 846, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 71. Di dalam hadis qudsi yang kedua ini adalah berkaitan tentang larangan menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Sebagaimana yang kita tahu, hujan ini turun dikarenakan Allah Jalla wa Ala yang menurunkannya, dan hujan ini turun kita katakan karena karunia dan nikmat yang datang dari Allah Jalla wa Ala. Makanya untuk menguatkan yang demikian, di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la adwa, tidak ada yang namanya penyakit menular, wala hamma, tidak ada juga kutukan dari burung hantu. Ada sebagian orang kalau burung hantu hinggap di rumahnya, itu menganggap bahwasannya ada yang meninggal dari anggota keluarga tersebut atau anggota yang ada di rumah tersebut. Ini namanya apa? Tatayyur, menganggap sial akan sesuatu hal, dan ini adalah kesyirikan, menyekutukan Allah Jalla wa Ala. Kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun, bahwasannya menganggap sial akan sesuatu hal, termasuk adanya burung hantu di atas rumahnya atau dimanapun menganggap kesialan, ini kita katakan adalah tatayur, dan itu tidak boleh. Wala nau'a, dan juga tidak ada tuh penisbatan hujan kepada bintang-bintang, tidak boleh. An-nau'u, kata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, di dalam kitab Syarhus Sunnah jilid yang ke-12 halaman 174, maksud ungkapan Nabi tidak ada nau, maksudnya ini berkaitan dengan jenis bintang-bintang, bahwasannya di sini bantahan terhadap orang-orang yang biasa menisbatkan turunnya hujan dikarenakan bintang ini dan bintang itu. Ini kepercayaan orang-orang jahiliyah di zaman dulu. Karena mereka, orang-orang jahiliyah di zaman dulu itu menisbatkan turunnya hujan kepada gugusan bintang-bintang. Mereka meyakini gugusan bintang itu ada 28, dan itu juga merupakan gugusan bulan. Selain itu adalah gugusan bintang, mereka mengatakan juga itu adalah manazilu al-qamar, gugusan bulan-bulan. Dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi tadi, ini hadis tidak lain bantahan kepada mereka. Fa'abtala an-Nabi SAW qawlahu, Nabi membatalkan ucapan mereka
yang dimana ucapan orang-orang jahiliyah itu menisbatkan turunnya hujan kepada gugusan-gugusan bintang-bintang tersebut. Dan ini adalah perbuatan kesyirikan. Dan syiriknya itu dalam masalah tauhid apa? Ar-rububiyah. Masih ingat tauhid ar-rububiyah itu apa? Tauhid ar-rububiyah mengesahkan Allah Jalla wa Ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah Jalla Jalaluh. Kalau tauhid al-uluhiyah artinya apa? Mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Nah, kalau tauhid al-uluhiyah itu berkaitan dengan perbuatan kita ini. Kita menyembah, kan perbuatan kita. Kita berdoa, kita sholat, kita berzakat, kita berhaji, berkorban. Nah, perbuatan kita dalam rangka untuk menyembah Allah Jalla wa Ala itu tidak lain adalah tauhid al-uluhiyah. Makanya tauhid al-uluhiyah itu definisinya adalah mengesahkan Allah Jalla wa Ala di dalam ibadah, di dalam penyembahan kepada Allah Jalla wa Ala. Tapi kalau tauhid ar-rububiyah artinya apa? Tauhidallahi fi af'alih, mengesahkan Allah Jalla wa Ala di dalam perbuatan Allah. Hanya Allah yang sanggup untuk berbuat. Salah satunya dari perbuatan Allah itu apa? Tadbirul alamin, mengatur alam semesta ini. Termasuk di dalamnya apa? Menurunkan hujan. Ya, ini keyakinan kita. Itu hujan turun karena Allah. Allah yang mengaturnya. Allah yang menginginkannya. Bukan karena jenis bintang ini atau jenis bintang itu. Bukan dikarenakan gugusan bintang yang berjumlah 28 yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah zaman dulu tersebut. Nabi SAW membatalkan hal yang demikian, bahwasannya ini hujan tidak lain karena perbuatan Allah. Allah yang mengatur. Wa ja'ala al-matara min fi'lillahi subhanahu wa ta'ala duna fi'li ghairihi. Allah menurunkan hujan ini tidak lain dikarenakan Allah berkehendak. Allah yang berbuat yang demikian, bukan perbuatan makhluk. Di antara makhluk itu apa? Bintang-bintang itu. Bukan bintang yang menurunkan hujan. Bukan gugusan-gugusan bintang itu yang mengakibatkan hujan ini jadi deras atau tidak. Ya, ini kesyirikan. Kalau ada keyakinan sebagaimana keyakinan orang-orang jahiliyah tadi, menganggap bahwasanya hujan turun dikarenakan bintang ini dan bintang itu, berarti dia telah jatuh ke dalam kesyirikan, ya, dan syiriknya di dalam masalah tauhid ar-rububiyah. Ya, tauhid ar-rububiyah. Sekali lagi, tauhid ar-rububiyah itu artinya apa? Mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Artinya kita yakin itu perbuatan hanya Allah yang sanggup. Selain Allah, yaitu makhluk, tidak sanggup untuk berbuat sebagaimana Allahu Jalla wa Ala berbuat. Kemudian Rasulullah mengatakan wala safara, tidak ada sial di bulan Safar ini. Naam, ini bulan Safar sekarang. Kita lihat sekarang ini. Jarang kan mengadakan kawinan, acara-acara penting atau perjalanan keluar kota. Kenapa? Karena ada keyakinan di masyarakat ini bahwasanya bulan Safar ini apa? Kesialan. Nauzubillah. Ini pun juga syirik. Kenapa? Tatayyur, menganggap sial akan sesuatu hal. Kata Nabi SAW, at-tiyaratu sirkun, menganggap sial, apapun yang dianggap sial, termasuk bulan Safar dianggap sial kalau mengadakan acara-acara yang penting, itu adalah kesyirikan dan menyekutukan Allahu Jalla Jalaluh. Nah, disebutkan di dalam hadis Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah
la yatrukunahunna. Ada 4 perkara yang ada pada umatku, yang dimana 4 perkara ini adalah perkara-perkara jahiliyah. 4 perkara ini adalah perbuatan jahiliyah, yang dimana umat ini susah dan sulit untuk meninggalkannya. 4 hal ini itu ada di masa jahiliyah dulu, dan 4 hal ini dilarang oleh syariat, dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tapi umat ini masih saja melakukan itu. Berat dan susah betul meninggalkan 4 hal ini. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab. Suka membanggakan leluhur. Ya, leluhur dibanggakan. Keturunan ini, keturunan itu, dan seterusnya. Yang kedua, wa ta'nu fil ansab. Kalau orang suka membanggakan kemuliaan leluhurnya atau keturunannya, itu pasti menghinakan leluhur orang lain, pasti menghinakan nasabnya orang. Itu pasti sudah. Dan itu ada pada umat ini. Membanggakan leluhur tapi suka menghina nasabnya orang. Masih ada itu di kalangan umat ini. Nah, yang ketiga yang berkaitan dengan apa yang kita bahas malam ini, wal istisqa'u bin nujum. Menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang, atau al istisqa di sini meminta hujan kepada bintang-bintang. Bayangkan, al istisqa itu artinya apa? Meminta hujan kepada apa? Bintang-bintang. Bukannya minta kepada Allah, tapi malah mintanya kepada siapa? Kepada bintang-bintang, kepada gugusan-gugusan bintang tadi. Dan ini jelas kesyirikan. Nah, meminta, oke ya, menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Itu syirik apa tadi? Syirik ar-rububiyah. Tapi meminta hujan kepada bintang-bintang, ini syirik apa? Uluhiyah. Si hamba meminta, doa dia kepada bintang-bintang. Berarti perbuatan hamba kan? Seharusnya berdoanya kepada siapa? Allah. Meminta hanya kepada Allah. Tapi dia meminta kepada bintang-bintang. Jadi yang meminta ini, kalau menisbatkan hujan kepada gugusan bintang-bintang, itu syirik. Dan syiriknya dalam masalah tauhid ar-rububiyah. Tapi kalau meminta hujan dari gugusan bintang-bintang tadi, atau meminta hujan kepada bintang-bintang tadi, jatuhnya syirik apa? Al-uluhiyah. Paham ya? Jelas, bedakan. Tauhid al-uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Berdoa, meminta hanya kepada Allah. Ya, bukan kepada makhluk. Kemudian, sedangkan tauhid ar-rububiyah mengesahkan Allah Jalla wa Ala di dalam perbuatan Allah. Na'am. Jelas? Yang keempat yang masih ada pada umat ini adalah wan niyahatu 'alal mayyit. Suka meratapi orang yang sudah meninggal dunia. Na'am. Taib, hadis yang lain disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yada'ahunna an-nas. Ada 4 perkara di umat ini adalah perkara jahiliyah, yang dimana umat ini susah dan sulit untuk meninggalkannya. Yang pertama, an-niyahatu, meratapi mayit. Yang kedua, wa ta'nu fil ahsab, suka merendahkan dan mencela nasabnya orang. Wal adwa, kemudian menganggap ya adanya penyakit menular, ya berkaitan tentang macam-macam lah. Ya, seperti dicontohkan di sini, ajraba ba'irun fa ajraba mi'ata ba'ir.
bahwasannya onta yang satu ini terkena kudis, lalu 100 ekor onta lainnya tertular penyakitnya. Faman ajrabal ba'ir al-awwal, kemudian mereka mengatakan, siapakah yang menyebabkan onta pertama terkena penyakit kudis? Kemudian itu adalah termasuk dari perkara jahiliyah yang ada di sini. Dan yang keempatnya adalah wal anwa'u mutirna binau'in kada wa kada. Ya, mereka mengatakan kalau turun hujan, ini hujan turun tidak lain dikenakan bintang ini dan bintang itu. Ini adalah apa? Kesyirikan. Naam. Taib. Satu hadis lagi, hadis dari Abu Hurairah juga, ya, atau dua hadis lagi kita katakan yang berkaitan dengan pembahasan yang kita bahas pada hadis qudsi yang kedua ini, berkaitan tentang haramnya penisbatan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma anzalallahu minas sama'i min barakatin illa asbaha fariqun minan nas biha kafirin. Tidaklah Allah menurunkan berkah dari langit, melainkan sebagian dari manusia menjadi kafir karenanya. Yang yunzilullahu al-ghaisa fayaquluna al-kawkaba kada wa kada. Padahal Allah Jalla wa Ala yang menurunkan hujan tersebut, tapi mereka mengatakan hujan ini turun dikarenakan bintang ini dan bintang itu. Mereka menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Dan ini yang disebut oleh Allah Jalla wa Ala, bahwasannya ketika keberkahan yang datangnya dari langit turun, yaitu hujan, ada di antara manusia ini menjadi kafir. Kekafiran mereka tersebut dikarenakan mereka menisbatkan hujan yang turun dikarenakan gugusan bintang-bintang, bukan dinisbatkan kepada Allahu Jalla Jalaluh. Disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Abbas, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 73, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbaha minan nasi syakirun wa minhum kafirun. Ada di antara manusia tersebut ketika hujan turun mereka bersyukur. Tapi ada juga di antara manusia jika hujan turun mereka menjadi kafir. Qalu hadhihi rahmatullah. Subhanallah. Hujan turun mereka bersyukur adalah orang-orang yang selalu mengucapkan ucapan seperti ini. Hadhihi rahmatullah. Ini hujan turun adalah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita. Berarti ini hamba mukmin dan bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Dia menisbatkan hujan kepada Allah Jalla Jalaluh. Artinya hujan ini turun karena Allah yang berbuat, Allah yang menurunkan ini hujan. Naam. Wa qala ba'dhum, tapi ada sebagian manusia ketika hujan turun mereka mengatakan laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza. Hujan ini ya turun karena bintang ini dan bintang itu. Nauzubillah, ini adalah kesyirikan. Padahal Allah menjelaskan tentang masalah ini ya ketika Rasulullah SAW bersabda mengucapkan ini, kemudian Rasulullah membaca surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-56, tepatnya pada ayat 75 sampai 82. Ya, pada ayat 75 sampai ayat 82 dalam surah Al-Waqi'ah. Di situ kan disebutkan fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kalian mengetahuinya. Dan seterusnya. Naam, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan adalah yang pertama,
hujan turun itu tidak lain dikarenakan Allah Jalla wa Ala yang menurunkannya. Allah Jalla wa Ala yang berbuat hingga hujan tersebut turun. Naam. Ini bantahan kepada mereka yang mengatakan bahwasannya hujan turun tersebut dikarenakan gugusan bintang-bintang. Ya. Wa ja'ala al-matar min fi'lillahi subhanahu wa ta'ala duna fi'li ghairihi. Hujan turun tidak lain dikarenakan perbuatan Allah. Allah yang menurunkannya, bukan perbuatan makhluk. Naam. Dan ini tauhid. Kemudian yang kedua, berdasarkan hadis ini juga haramnya kita menisbatkan hujan turun kepada gugusan bintang-bintang. Karena bukan bintang-bintang itu yang menurunkan hujan, tapi siapa? Allah Jalla Jalaluh yang menurunkan hujan tersebut. Kemudian yang ketiga, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini yang berkeyakinan bahwasannya hujan turun dikarenakan gugusan bintang-bintang, berarti dia tersebut telah jatuh ke dalam kekufuran dan telah jatuh ke dalam kesyirikan. Kesyirikan yang mereka lakukan adalah di dalam syirik ar-rububiyah. Syirik ar-rububiyah. Ya, tauhid ar-rububiyah artinya mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Nah, orang-orang jahiliyah ini karena mereka menisbatkan hujan turun kepada bintang-bintang, menganggap bintang-bintang itu yang menurunkan itu hujan, berarti dia tersebut menganggap bahwasannya makhluk yang bernama bintang ini sanggup untuk berbuat sebagaimana Allah Jalla wa Ala berbuat. Disinilah kesyirikannya, dan syiriknya itu di dalam tauhid ar-rububiyah. Naam. Yang ketiga atau yang keempat ya. Yang keempat, dari hadis qudsi ini ilmu yang bisa kita dapatkan adalah bahwasannya hujan turun dikarenakan rahmatnya Allahu Jalla Jalaluh. Allah mengistilahkan hujan turun itu dengan sebutan apa? Rahmatnya Allah. Ini adalah kasih sayangnya Allahu Jalla wa Ala. Karena kita tahu hujan tersebut tidak lain dari karunia Allah. Makanya kalau selesai hujan, kita baca doanya apa? Baca doanya apa kalau hujan selesai ini? La. Allahumma sayyiban nafi'ah, ketika hujan turun lebat. Ya Allah, ya jadikanlah hujan yang turun ini bermanfaat buat kami. Tapi kalau hujan selesai, sudah reda, sudah hilang, kita baca doa apa? Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita mendapatkan apa? Kita dihujani ini tidak lain dikarenakan karunia Allah dan rahmatnya Allahu Jalla wa Ala. Naam. Taib. Kemudian selanjutnya dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan tidak lain bahwasannya orang-orang yang suka menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang, berarti dia tersebut telah melakukan perkara-perkara jahiliyah. Artinya termasuk dari perbuatan perkara jahiliyah adalah apa? Menisbatkan hujan turun kepada bintang-bintang. Tadi Rasulullah mengatakan apa? Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yada'ahunnan nas. Ada 4 perbuatan atau 4 hal
yang ada pada umat ini, yang dimana 4 hal tadi itu termasuk perkara jahiliyah. Ada 4 perkara jahiliyah yang ada pada umat ini, yang dimana umat ini susah untuk meninggalkannya. Salah satunya apa? Mereka menisbatkan hujan kepada bintang-bintang, menunjukkan bahwasannya orang yang menisbatkan hujan ini kepada bintang-bintang, dia telah melakukan perbuatan jahiliyah. Nah, kemudian selanjutnya, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Dari hadis ini juga, ya, ilmu yang bisa kita dapatkan sebagaimana yang dikatakan di dalam perkataannya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab Al-Adhkar jilid yang pertama halaman 475. Beliau mengatakan seperti ini. Qala ulama, para ulama berkata, jika seorang muslim mengatakan hujan turun karena bintang ini, yang maksudnya bintang itulah yang mengadakan, menciptakan dan menurunkan hujan, maka ia telah kafir, murtad tanpa ragu lagi. Artinya kalau keyakinan, ya, dia yakin nih hujan turun tuh ciptaannya tuh bintang, padahal penciptaan dari siapa? Allah Jalla Jalaluh. Dia merasa yakin itu hujan turun dikarenakan bintang itu yang mengadakannya, yang mewujudkannya. Kata Imam Nawawi, kalau punya keyakinan yang seperti ini, maka dia bisa kafir. Tapi tentunya setelah apa? Iqamatul hujjah, menegakkan hujjah kepadanya dengan cara memberikan nasihat agar dia bertaubat dan kasyusyubhat. Nah, ini bagus. Imam Nawawi punya pesan khusus. Ada orang mukmin di antara kita ini, kan orang mukmin punya keyakinan yang nauzubillah tadi. Hujan turun, dia meyakini hujan itu dinisbatkan kepada bintang, dan penisbatannya itu dengan keyakinan bahwasannya itu bintang menciptakan itu hujan, mengadakan dan mewujudkan itu hujan hingga menurunkannya. Maka ini adalah ucapan kekafiran dan bisa mengakibatkan orang itu kafir dan murtad. Tapi sekali lagi, setelah iqamatul hujjah dan kasyusyubhat. Tapi jika maksudnya yang kedua berikut ini maksud yang kedua ini, kata Imam Nawawi, jika maksudnya adalah bintang itu merupakan alamat dan tanda turunnya hujan. Sekali lagi, jika orang mukmin itu punya keyakinan dengan turunnya hujan tersebut, ya, dinisbatkan kepada bintang, maksudnya bintang itu merupakan alamat dan tanda turunnya hujan, atau hujan biasa turun bila muncul tanda-tanda tersebut dengan keyakinan, tetap dengan keyakinan Allah lah yang menurunkannya, Allah lah yang menurunkan hujan tersebut, Allah juga yang menciptakan itu hujan, maka ia tidak dihukumi kafir. Dia punya keyakinan Allah yang menciptakan itu hujan, Allah yang menurunkan itu hujan. Cuma ketika hujan turun, dia tersebut menisbatkan kepada bintang-bintang, maka ia tidak dihukumi kafir. Dan para ulama berbeda pendapat tentang hukum keadaan orang tersebut. Menurut pendapat terpilih, hukumnya makruh. Ya, makruh itu artinya lebih bagus apa? Ditinggalkan. Dia menisbatkan turun hujan kepada bintang ini, tetap berkeyakinan hujan itu Allah yang menciptakan, tetap dia berkeyakinan hujan itu Allah yang menurunkan. Tapi penisbatan dia
hujan kepada bintang ini masalah. Ya, tapi tidak dihukumi apa? Kafir, tetap dia muslim. Atau kufur duna kufrin, kekufuran yang bukan kekafiran, artinya apa? Fasik. Naam. Nah, itulah kata Al-Imam Nawawi, zahir daripada hadis tersebut, ya, tekstual daripada maksud hadis qudsi tersebut, dan Imam Asy-Syafi'i telah menegaskan hal itu di dalam kitab Al-Um. Nah, Imam Syafi'i punya ungkapan ini. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um jilid yang pertama halaman 252, kata Imam Syafi'i, wallahi, demi Allah, Rasulullah adalah orang Arab yang paling luas bahasanya. Artinya paling bagus, paling baik dalam bahasa itu adalah Rasulullah SAW. Rasulullah orang Arab yang paling bagus bahasa Arabnya. Perkataan beliau juga mengandung makna tersebut. Hujan turun menyirami kaum yang kebanyakan mereka masih musyrik. Dan peristiwa itu terjadi pada saat peperangan Hudaybiyah. Rasulullah mengingatkan sahabat, tadi malam hujan. Ketika sholat subuh masih terasa tuh basahan dari bekas hujan turun tadi malam. Rasulullah menyampaikan hadis, di antara manusia itu kalau turun hujan ada yang beriman, ada yang kafir. Yang beriman siapa ya Rasulullah? Yang beriman mereka yang menisbatkan hujan, ya, turunnya hujan ini kepada Allah. Tapi yang kafir adalah yang menisbatkan hujan ini kepada bintang-bintang. Nah, ya, atau dalam ungkapan lain bahwasannya yang beriman itu adalah mereka mengatakan bahwasannya kita dituruni hujan ini dengan anugerah dan rahmat Allah. Ini beriman. Tapi yang mengatakan kita dituruni hujan ini oleh bintang-bintang, bintang ini dan bintang itu, berarti dia telah kufur. Nah, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah, ini sangat mafhum dan itu terpahami oleh sahabat, oleh umat dan oleh orang, ya, yang mengerti tentang bahasa Arab. Seperti itu. Hujan turun berkat karunia Allah dan rahmatnya Allah. Ini beriman. Maka ini merupakan bentuk keimanan kepada Allahu Jalla wa Ala. Ya. Sebab apa? Sebab ia tahu, hamba itu tahu tidak ada yang mampu menurunkan hujan dan memberikan hujan tersebut kecuali siapa? Allahu Jalla wa Ala semata. Adapun yang mengatakan hujan turun karena bintang ini dan bintang itu, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang musyrik dulu, maksudnya adalah menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang, maka ini adalah kekufuran sekaligus kesyirikan, seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nau'u itu kita artikan apa? Macam-macam bintang. Karena orang kafir musyrik dulu meyakini gugusan bintangnya jumlahnya ada berapa macam-macam bintang itu? 28 tadi itu. Nah, mereka itu menunjukkan hujan itu karena sebab dari bintang ini. Nauzubillah. Dan ini adalah kekufuran. Wallahu a'lam. Ya, seperti misalnya ungkapan mereka dulu, kalau hujan turun di bulan ini, misalnya bulan Safar, berarti ini datangnya dari bintang ini. Kalau misalnya hujan ini turun bulan Rabiul Awal, berarti ini hujan dari bintang itu. Nah, ini keyakinan yang ada pada zaman dulu itu, di zaman, ya, jahiliyah, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Dan ini adalah ucapan-ucapan kekufuran. Ucapan-ucapan kekufuran. Atau maksud daripada kata nau'u tadi itu, maksudnya adalah waktu terbitnya bintang ini dan bintang itu. Ya, maka perkataan ini sama dengan orang yang mengatakan hujan turun pada bulan ini. Ucapan seperti ini tidaklah, ya, kalau berarti kalau misalnya dia cuma sekedar menerka-nerka, dalam artian dia tetap menisbatkan hujan itu Allah yang menurunkan, Allahu Jalla wa Ala yang menjalankan. Dia tidak meyakini hujan itu dari bintang itu. Cuma kebiasaannya, ya, kayak kita memprediksi, biasanya bulan-bulan ini
musim hujan misalnya. Kita nggak pernah menisbatkan hujan itu kepada bintang ini bintang itu, maka tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam. Satu lagi apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, beliau membawakan satu riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pernah mengatakan seperti ini. Beliau melakukan khutbah Jumat di hari Jumat di atas mimbar. Umar bertanya, berapakah gugusan bintang-bintang yang masih terlihat? Abbas ini pamannya Nabi, berkata, berdiri dan berkata, tidak ada satupun yang terlihat kecuali suara lolongan. Maksudnya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, Pak Abdullah atau Abbas ini berdoa dan orang-orang yang di sekitarnya turut berdoa juga. Kemudian beliau, Umar bin Khattab, turun dari mimbarnya. Tidak lama turunlah hujan. Subhanallah, ketika itu ada yang mengatakan pancaklik. Umar berkata yang seperti itu. Kata Umar, tahu enggak bahwasanya gugusan bintang itu ada berapa yang masih terlihat? Abbas itu berkata yang demikian, enggak ada kecuali lolongan. Maksudnya kita ini doa minta sama Allah agar Allah yang menurunkan itu hujan. Ini penegasan dari Abbas dan Umar. Umar itu ingin tahu gimana nih kemantapan tauhid yang ada pada sahabat-sahabatnya. Makanya Abbas mengatakan, enggak, kita doa. Yang menurunkan hujan ini adalah Allahu Jalla Jalal. Akhirnya Umar al-istisqa, minta hujan, mengangkat tangan begitu tingginya dan diaminkan oleh jamaah salat Jumat pada saat itu. Nah, perkataan Umar menjelaskan apa yang diuraikan, bahwasannya berkaitan tentang ungkapan itu, Umar ingin mengetahui tentang keadaan sahabatnya, bagaimana kemantapan tentang masalah tauhid, yaitu penetapan hujan itu adalah karunia Allah. Allah yang menjalankan itu hujan, Allahu Jalla wa Ala yang menurunkan itu hujan. Bukan karena bintang-bintang. Selesai kita dari pembahasan hadis yang kedua ini, hadis qudsi, intinya penisbatan turunnya hujan kepada bintang-bintang adalah perbuatan kekufuran dan kesyirikan, dan itu jelas terlarang. Hujan turun dikarenakan Allah yang berbuat, Allah yang menurunkannya. Allah yang menciptakan hujan, Allah juga yang menurunkannya. Wallahu a'lamu bissawab. Ada pertanyaan? Silakan Bapak. Assalamualaikum. Iya. Iya, artinya secara fisika Cuma keyakinan kita sebagai seorang muslim itu kan teknisnya. Cuma tetap yakin yang menurunkan siapa? Allah. Allah yang bikin cara seperti itu. Apa tadi? Penguapan oleh matahari. Siapa yang menyuruh matahari untuk menguapkan itu? Allahu Jalla wa Ala. Keyakinan kita dong. Kemudian selanjutnya, kemudian menjadi mendung. Siapa yang menyuruh langit ini menjadi mendung, awan berkumpul? Siapa yang menyuruh awan berkumpul? Allah. Keyakinan kita kan. Setelah itu barulah turun hujan. Iya, jelaskan, dia guru umum Pak. Dia kan ngajar fisika. Kalau saya ngajar fisika, saya sisipkan tentang agama kan. Nah, antum misalnya guru fisika, antum mengajarkan sisipkan dengan itu. Seperti itu. Kalau mereka kan memang mengambil ilmunya kan dari barat. Ya kan? Seperti itu. Makanya penjelasannya cuma bersifat kejadian apa yang ada di alam semesta ini. Penguapan matahari, kemudian berkumpulnya awan, kemudian baru turun hujan. Tapi semua proses itu yang memerintahkan siapa? Allah Jalla wa Ala. Yang memerintahkan
matahari tadi untuk menguapkan sesuatu tadi siapa? Allah. Yang menyuruh awan-awan berkumpul siapa? Allah. Kemudian turunnya hujan, siapa yang menurunkan? Allah. Siapa yang menciptakan itu hujan? Allah Jalla wa ala. Itu keyakinan kita. Nah, nanti kalau Bapak ngajar fisika tambahin itu lagi. Nah, taib azan dulu, habis azan kita lanjut dengan pertanyaan. Nah, maju nggak kedengaran. Pelan-pelan ngomongnya. Kenapa? Oh iya, nggak ada masalah. Yang menurunkan hujan siapa? Yang menghentikan hujan siapa? Allah. Ya kan, makanya doa kita ketika hujan lebat, doanya apa tadi? Allahumma sayyiban nafi'a. Kita berharap hujan yang turun apa? Hujan yang turun adalah hujan yang bermanfaat. Ingat nggak kejadian Arab Badu datang kepada Nabi SAW pada saat penceklik? Ya, keadaan kering kerontang, banyak hewan ternak meninggal dunia. Ya, kemudian ya Rasulullah tolong doakan kami. Pada waktu itu kan khutbah Jumat, Nabi berdoa agar turun hujan. Subhanallah, ketika Rasulullah berdoa tersebut, ya kata Anas bin Malik perawi hadis ini, itu awan-awan pada kumpul. Kemudian pas waktu khutbah juga masih berdoa, hujan itu turun begitu lebatnya. Dan hujan itu subhanallah sampai Jumat yang akan datang. Sampai Jumat yang akan datang. Bayangkan di Madinah waktu itu. Subhanallah, namanya manusia. Ketika hujan tidak ada, minta hujan. Tapi ketika hujan sudah dikasih, minta dihentikan. Bukan begitu? Datang lagi tuh Arab Badu. Ada yang mengatakan orang yang sama, ada yang mengatakan orang lain. Tapi ketika khutbah Jumat juga, Nabi SAW, ya Rasulullah, ya banyak hewan-hewan yang hanyut, mati begitu saja. Jembatan pada hancur, jalan-jalan pada rusak. Tolong minta agar dihentikan hujan ini. Nah, kemudian Rasulullah berdoa, ya Allahumma hawal alaina wala alaina. Ya, turunkan hujan di sekitar kami, tapi jangan sampai hujan ini menjadi malapetaka buat kami. Nah, itu boleh, nggak ada masalah, karena kita tahu yang menurunkan hujan Allah, yang menghentikan hujan siapa? Juga Allahu Jalla Jalaluh. Minta kepada Allahu Jalla wa ala. Nah, seperti itu. Dan disebutkan dalam hadis lain, ya Allah turunkan hujan, hujan yang bermanfaat buat kami, bukan yang membuat celaka buat kami. Seperti itu. Ya Pak. Maju aja antum. Salat apa? Salat Rabu. Salat Rabu Wekasa. Salat apa itu? Safar. Hah? Sebagian orang arif yang oleh Allah diberi anugerah mampu melihat hal-hal yang datang kasyafah dan perkara syirik. Bisa lihat gaib kalau salat itu. Kalau salat itu bisa melihat yang gaib-gaib gitu maksudnya. Enggak ada lah salat itu ya. Namanya aja bukan nama din ya. Bukan, enggak lah, sudah enggak ada tuntunannya. Apa namanya tadi? Salat Rabu Wekasa lagi. Salat Rabu Wekasa. Namanya bukan Islami lagi. Jelas sudah antum sudah ngerti lah bahwasanya itu salat enggak. Apa tadi keutamaannya kata dia? Keutamaannya apa? Bah, nggak ada itu. Dari mana dia tahu itu? Nggak, bohong semua. Itu kalau antum meyakini bisa syirik loh. Hati-hati. Ya kita kan doa, makanya kan ada zikir pagi dan petang. Karena kita nggak tahu terjadi besok, lusa dan akan datang kan. Makanya doanya apa? Kalau misalnya zikir pagi kan kita baca Rabbi inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'da wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'da. Ya Allah ya Tuhanku, aku meminta kepadamu kebaikan yang ada pada hari ini dan kebaikan yang ada setelah hari ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang ada pada hari ini dan keburukan yang ada setelah hari ini. Petangnya tadi kita baca apa? Rabbi inni as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khairu ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu
ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan yang ada pada malam ini dan yang ada setelah malam ini. Artinya kebaikan yang ada setelah malam hari ini. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang ada pada malam hari ini dan keburukan yang ada setelah malam ini. Ya kan, artinya apa? Karena kondisi kita nggak tahu apa yang terjadi besok, lusa dan seterusnya itu. Makanya kita katakan dalam ilmu gaib itu, kunci-kunci ilmu gaib yang Allah sebutkan di dalam surah Luqman, surah yang ke-31, ayat yang terakhir kan disebutkan. Ya, ayat 34 tepatnya, bi apa? Mada taksibu goda, apa yang kita dapatkan besok, apa yang terjadi kita nggak tahu. Itu sudah memastikan setiap tahun berapa bencana tadi? Nauzubillah. Nauzubillah. Dan itu bertentangan secara din, secara agama. Kalau kita meyakini itu bisa syirik, itu bisa syirik yang demikian. Apalagi bid'ahnya ditambah dengan sholat macam-macam tadi. Antum jangan ikuti ya. Rajin-rajin datang ke sini makanya, insya Allah ya, supaya antum terhindar dari syirik, dari bid'ah, dari khurafat dan macam-macam. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Bapak bisa maju enggak? Supaya nanti sekalian sholat di barisan sholat depan. Baik Pak, terima kasih waktu yang diberikan. Saya singkat saja. Di kita itu kan orang suka mengenal ada namanya pawang hujan. Iya. Itu dia minta bantuan jin dengan menggunakan hal-hal yang enggak masuk akal. Bawang putih, bawang merah apalagi gitu loh. Cabai. Bisa dia tersebut mencegah hujan, bisa juga macam-macam. Nah itu kan secara akal saja tertolak, apalagi secara agama. Dan itu kalau kita punya keyakinan dengan dia bisa menahan ini, menahan itu, kita syirik Pak, musyrik, dan syiriknya syirik besar. Makanya kadang kita bikin acara di taman nih, takut hujan. Oh kata sohib antum, kata teman antum, kita panggil aja pawang hujan. Oh musyrik kita semua itu. Seakan-akan dia bisa cegah tuh hujan jangan turun dulu. Pakai bawang putih, bawang merah, mana ada? Subhanallah. Itulah kadang akal manusia itu apa? Ya Allah, kadang akal manusia itu kan paham. Ini bisa, masa yang begini. Akal kita saja yang sehat. Kalau akal kita sehat ya, masa pakai bawang putih bisa? Masa pakai bawang merah bisa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau kita keyakinan, ada yakin dengan orang-orang yang dianggap pawang tadi itu, kita musyrik Pak. Karena alam semesta ini yang ngatur siapa? Allah Jalla Jalaluh. Kalau Allah berkehendak turun hujan, gak ada yang bisa nahan. Nah, iya doa, dan paling bagus berdoa antum sendiri Pak. Yang paling bagus berdoa siapa? Besok nih khawatir, ya Allah mudahkan untuk kebaikan besok ya Allah. Itu antum sendiri. Kalau antum suruh Ustadz, anak besok ada acara nih Ustadz, tolong doain anak. Pak, insya Allah dimudahkan semuanya. Anak takut hujan Pak. Gimana kalau nanti takutnya jadi bubar acara kawinan nanti? Pak, persiapkan, pasang tenda Pak. Iya dong. Bapak kalau bikin acaranya di gedung aja kalau begitu. Sekarang memang musim hujan, misalnya kan kenyataannya begitu. Kita berdoa. Nah antum jangan nyebut Ustadz pawang ya. Nggak boleh. Kalau pawang konteksnya Ustadz, nggak ada. Itu Ustadz-ustadzan berarti, bukan pawang dia. Ya Ustadz bukan pawang. Kita minta doa kepada Ustadz yang masih hidup atau orang alim yang masih hidup boleh. Tidak syirik. Yang tidak boleh itu kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tapi jangan diistilahkan dia pawang. Nauzubillah, karena kalau pawang itu konotasinya negatif. Orang-orang yang suka berbuat syirik. Ya kan, seperti itu. Kalau ustadz kan lambang kebaikan, kita katakan konotasinya baik. Makanya subhanallah ada yang aneh-aneh kadang. Ikut pengajian gak pakai baju. Oh ini wali nih. Nah kan lucu itu. Ustadz jangan diapa-apain, Ustadz dia wali. Ini wali ini lebih tinggi ilmunya dari untuk. Nggak pakai baju Ustadz. Pak nggak pakai baju, auratnya kelihatan kemana-mana. Nah itulah orang kita Pak kadang. Tapi dia kalau doa mustajab. Kata siapa Pak? Itu bisa jadi istidrat dari Allahu Jalla wa'ala. Bukan Ustadz ya, bukan kiai. Mana ada ketemu dengan orang di tempat yang umum seperti ini nggak pakai baju, cuma sarungan.
ya udelnya kemana-mana, na'udzubillah min dzalik. Itu kan aurat, bertentangan dengan syariat. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan tauhid kita, tauhid ya, tolong tauhid, jaga sampai mati. Ini yang menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Ya, kalau sudah meninggal bahwa syirik besar, nggak ada ampun. Ya, kekal abadi dalam neraka. Ini yang kita ingin kuatkan, tauhid, tauhid sampai mati. Tinggalkan pawang hujan, tinggalkan pawang-pawang yang lain, hatta pawang ular itu pakai jin. Dia musyrik gitu, minta bantuan sama jin. Masa ular datang semua begitu? Kalau nggak bantuan jin itu, dan dia pakai sesajen yang macam-macam kadang. Nauzubillah, musyrik juga itu. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.